warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriliasari dengan NPM 22621030 akan menjelaskan materi kepenyiaran yaitu SOP siaran radio dan televisi standarisasi tata siaran. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Rozia SPD MA. Selamat menyaksikan. Pendapat yang pertama, SOP menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan informasi bagi stasiun radio siaran pada saat on air dan harus selalu dipatuhi. Pendapat ini dikemukakan oleh Nasution 2018. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu menurut Effendi et al. 2023, ada 3 tahapan produksi radio yang secara bersama-sama disebut SOP, yaitu pertama, ada ide, rencana, dan persiapan sebelum produksi. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu produksi atau yang biasa disebut aplikasi. Kemudian yang ketiga ada pasca produksi yaitu penyiaran dan penyelesaian. Pendapat yang ketiga ada pengaturan dalam pembuatan acara televisi meliputi pemilihan penyiar, penyiapan lokasi, dan penyiapan perlengkapan on air khususnya saat siaran langsung dari lapangan. Penentuan target audiens yang dituju untuk memastikan bahwa topik yang dipilih memenuhi kebutuhan pendengar. Pendapat ini dikemukakan oleh Wardah et al. 2023. Kemudian ada pendapat yang keempat, yaitu menurut Prasetyo et al. 2022, dalam pembuatan program acara, perancangan program mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP, mulai dari tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga tahapan tersebut dimulai dari tahap perencanaan program, pengumpulan ide sebagai bahan, dan merumuskan pola dasar dan pola operasi meliputi judul, cerita, dan format program sebagai pedoman perancangan program. Kemudian pendapat lain yaitu ada Andesta 2019 menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan program radio setiap tahap memiliki langkah-langkah penting. Yang pertama itu ada tahap persiapan, kemudian di mana data tentang pendengar radio itu dikumpulkan. Data ini didapatkan dari hasil rapat seluruh staf radio sebelum program itu disiarkan. Nah, kemudian yang kedua ini ada tahap pengorganisasian. Di sini setiap karyawan bekerja sesuai dengan keahlian dan deskripsi pekerjaan yang telah diberikan oleh manajemen radio sesuai dengan prosedur standar atau yang biasa disebut SOP. Ada pendapat yang keenam yaitu menurut Kalani et al. 2022, SOP ini konten meliputi prosedur untuk memastikan bahwa semua konten yang disiarkan sesuai dengan standar kualitas stasiun, etika penyiaran, dan peraturan yang berlaku. Nah, ini mungkin termasuk dalam proses review konten sebelum siar, pedoman tentang penggunaan bahasa yang tepat, dan kebijakan tentang representasi yang adil dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada pendapat lain lagi nih, pendapat yang ketujuh, yaitu menurut Kustiawan et al. 2024, SOP membantu stasiun radio dan TV untuk menjaga integritas jurnalistik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan akurasi dan objektivitas dalam pelaporan berita. Nah, yang kedelapan ini ada serangkaian panduan atau prosedur tertulis yang membantu stasiun radio dan TV untuk beroperasi secara efisien, menghasilkan konten berkualitas tinggi, mematuhi peraturan, memenuhi harapan audiens, dan mencapai tujuan strategis mereka. Nah, SOP ini mencerminkan standar profesional, etika, dan tanggung jawab sosial stasiun. Pendapat ini dikemukakan oleh Mulyah 2020. Kemudian ada pendapat yang ke-9 yaitu Maharani 2021 menjelaskan SOP dalam era konvergensi media harus fleksibel dan adaptif, memungkinkan stasiun radio dan TV untuk berinteraksi dengan audiens di berbagai platform dan format. Pendapat yang ke-10 yaitu Damanik 2018 juga menjelaskan bahwa SOP ini mencerminkan evolusi praktik profesional dalam industri penyiaran dari pendekatan yang lebih informal menjadi sistem yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Kemudian ada pendapat lagi yang ke-11 yaitu standarisasi tata siaran ini adalah upaya untuk menciptakan keseragaman dalam praktik penyiaran, terutama dalam hal format konten, kualitas teknik, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Tujuannya ini adalah untuk memastikan pengalaman yang konsisten bagi audiens dan memfasilitasi persaingan yang adil antar stasiun. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Gultom 2020. Kemudian ada pendapat yang ke-12, yaitu standarisasi tata siaran dapat dilihat sebagai strategi untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi konten, serta untuk meningkatkan daya saing stasiun radio dan TV di pasar yang semakin global. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Rahmawati et al. 2019. Kemudian ada pendapat lainnya nih yang ke-13, yaitu standarisasi tata siaran dapat memiliki implikasi politik dan sosial yang signifikan. Regulasi yang berlebihan dapat membatasi kreativitas dan inovasi, sementara kurangnya standar dapat mengarah pada penyebaran informasi yang salah atau konten yang berbahaya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Fahrul 2023. Kemudian ada pendapat lain nih, yaitu pendapat yang ke-14. Standarisasi tata siaran dalam konteks media publik harus berfokus pada peningkatan kualitas konten, memastikan akses yang adil ke informasi, dan mempromosikan partisipasi publik dalam proses penyiaran. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Sari 2020. Pendapat yang ke-15, yaitu standarisasi tata siaran harus mendorong inovasi dalam format dan konten berita, sambil tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Nah, ini termasuk penggunaan teknologi baru untuk berinteraksi dengan audiens dan memfasilitasi dialog publik. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Habibi 2023. Nah, pendapat lain ini ada pendapat yang ke-16, yaitu standarisasi tata siaran harus minimal dan berfokus pada penghapusan hambatan regulasi yang tidak perlu, sehingga memungkinkan stasiun untuk berinovasi dan bersaing di pasar bebas. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Haris dan Hanafi 2021. Pendapat yang ke-17 nih, ada standarisasi tata siaran harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke informasi dan komunikasi, terlepas dari pendapatan, lokasi geografis, atau kemampuan fisik mereka. Nah, ini dikemukakan oleh Hero 2020. Nah, kemudian ada pendapat yang ke-18, yaitu standarisasi tata siaran harus berfokus pada peningkatan kualitas program televisi dan radio, serta pada pemenuhan tanggung jawab publik stasiun penyiaran. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Kamandaka 2022. Oke, pendapat yang ke-19 ada standarisasi tata siaran harus berfokus pada peningkatan kualitas program televisi dan radio, serta pada pemenuhan tanggung jawab publik stasiun penyiaran. Nah, ini juga dikemukakan oleh Kamandaka 2022. Pendapat yang terakhir ada standarisasi tata siaran harus mempertimbangkan dampak persaingan global dan munculnya platform media baru. Regulasi harus fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Ansori 2019. Nah, itulah serangkaian pendapat para ahli mengenai SOP siaran radio dan televisi, standarisasi tata siaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.